Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nicholas Dinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan hari ini, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya perumpamaan tentang pohon ara. Dia menggambarkan siklus alami pohon dari musim semi hingga musim dingin. Yesus menggunakan metafora untuk membantu kita semua memahami ajarannya. Kami tahu siklus musim dan kami memahami perubahan yang terjadi di setiap musim. Analogi ini memungkinkan kita untuk lebih memahami apa yang Yesus katakan kepada kita. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa semua yang diciptakan akan berlalu. Namun kata-katanya tidak akan pernah berlalu, seperti yang kita ketahui dari pengalaman kita sendiri. Hidup dapat berubah dengan cepat. Perubahan itu mungkin positif. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Segala sesuatu ada masanya. Demikian kata Pengkhotbah 3 ayat 1. Maksudnya adalah semua yang ada di bumi ada jangka waktunya masing-masing. Janganlah kita menggantungkan sesuatu pada yang fana, karena semua akan sia-sia dan berakhir. Kejarlah yang baka, karena akan menjamin kebahagiaan kepada kita. Apa yang dikatakan Yesus semua ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu penting, tetapi ingat kita tidak boleh bergantung dengan tanda-tanda itu. Kita harus bergantung pada sabda Allah, karena tidak akan berlalu dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sabda Allah adalah sabda kebenaran. Apa yang diungkapkan oleh Allah adalah kebenaran. Sebagai seorang beriman, kita tidak boleh meninggalkan sabda Allah. Sabda Allah adalah tetap aktual sepanjang masa. Orang akan mendapatkan keselamatan ketika kita setia mengikuti sabda Allah. Banyak orang yang hidupnya berujung pada kehilangan arah, akhir menuju pada kebinasaan karena sikap acuh tak acuh terhadap sabda Allah. Sabda Allah adalah sabda hidup, karena di dalam sabda Allah adalah kehendak Allah. Untuk itu, yakinilah sabda Allah sebagai pedoman hidup, sebagai pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam hidup ini seringkali terjadi perubahan. Perubahan-perubahan itu bisa sulit atau menyakitkan. Semisal seorang anggota keluarga kita mungkin sakit parah. Itu akan terjadi masalah. Masalah keuangan dapat menciptakan kesusahan dan ketakutan yang besar.
Mengubah pekerjaan atau pindah ke kota lain bukanlah suatu proses yang mudah. Atau mungkin anak remaja kita bergaul dengan orang yang salah. Ini membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita resah. Yang menjadi pertanyaan kita, seberapa akrabkah kita saat ini dengan sabda Allah? Apakah kita dekat dengan sabda Allah? Mungkin di bulan kitab suci atau di saat-saat tertentu saja. Ingatlah saudaraku, kita masih jauh dari hidup kekal. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa ada satu kenyataan yang dapat selalu kita andalkan. Langit dan bumi mungkin berlalu, tetapi kata-katanya tidak akan pernah berlalu. Ketika hidup sulit, menyakitkan atau membingungkan, Yesus bersama kita. Yesus ada bersama kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita mendalami sabda Allah dan semoga kita mampu berjaga dengan mengisi hidup yang bermakna, bermanfaat, dan berdaya guna agar kita diselamatkan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.